Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video yang kedua terkait hukum bisnis, saya ingin membahas terkait tanggung jawab komisaris perusahaan ketika perusahaan itu mengalami kerugian. Ketika seseorang itu diangkat jadi komisaris dalam sebuah perusahaan, terlebih lagi ketika perusahaan besar dan perusahaan yang memiliki keuntungan yang besar, misalnya begitu, pasti akan senang dan terbayang di dalam kepalanya akan ada perbaikan hidup begitu ya, perbaikan kualitas kehidupan, perbaikan ekonomi, perbaikan kondisi keuangan dan seterusnya dan seterusnya. Itu pasti yang terbayang di dalam semua orang yang ketika diangkat menjadi komisaris begitu ya. Tetapi perlu diketahui bahwa komisaris itu memiliki tanggung jawab yang cukup besar ya di dalam sebuah perusahaan. Apa itu tanggung jawabnya cukup besar di dalam sebuah perusahaan itu? Ketika perusahaan itu mengalami kerugian. Ya, perusahaan itu mengalami kerugian, entah kerugian itu disebabkan oleh apa ya? Apakah disebabkan misalkan mismanagement, atau kemudian disebabkan oleh hutang, atau kemudian disebabkan oleh produknya yang kemudian tidak laku begitu ya, atau kemudian, dan saya pikir banyak sekali penyebab perusahaan itu mengalami kerugian. Terlebih lagi dalam masa pandemi ini. Dalam masa pandemi ini saya pikir banyak perusahaan yang sedikit mengalami goyang begitu ya, goyang dalam konteks bagaimana cara menghidupi perusahaan agar terus berjalan, gaji karyawan harus terus berjalan, kemudian operasional juga demikian dan seterusnya. Tentu kondisi ini yang kemudian mengalami sedikit kegoncangan dalam sebuah perusahaan. Nah, tetapi begini ya, ketika direksi di sebuah perusahaan, misalnya direksi itu mengambil sebuah kebijakan itu ternyata menyebabkan kerugian perusahaan. Taruhlah kerugian perusahaan itu, misalnya aset perusahaan itu cuma 1 triliun, ternyata hutangnya 3 triliun. Misalnya begitu. Nah, ketika direksi mengambil kebijakan, mengambil tindakan mengakibatkan kerugian yang sedemikian besar, pertanyaannya adalah apakah kebijakan yang diambil direksi itu sudah dilalui dengan yang disebut dengan istilahnya prinsip kehati-hatian gitu ya, principle of prudence begitu ya. Ini apakah prinsip kehati-hatian itu dilakukan? Misalnya begini, kenapa dia misalkan ada hutang 3 triliun? Apakah sudah alokasinya sudah tepat apa tidak? Bagaimana, apakah kemampuan pembayaran pun sudah dianalisis apa tidak? Misalnya begitu. Nah, apabila tahapan-tahapan kehati-hatian itu tidak dilakukan oleh sebuah direksi sebuah perusahaan gitu ya, dan ternyata itu mengalami kerugian, dan kemudian komisaris perusahaan, gitu ya, dia tidak melakukan perbaikan, tidak melakukan koreksi, tidak melakukan mengingatkan ya kepada direksi bahwa itu terdapat kesalahan, gitu, terdapat kelalaian dan tidak kehati-hatian, komisaris justru cenderung kemudian diam saja, mengiyakan, menikmati apapun yang terjadi. Maka dalam konteks ini berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka komisaris yang demikian itu dapat dimintai pertanggungjawaban ya. Pertanggungjawaban dalam konteks ini apa? Pertanggungjawaban masuk ke ranah individu, dalam konteks ini harta ya pribadi dari komisaris itu. Jadi oleh karena itu, yang jadi komisaris perlu dipahami hal yang demikian. Saya pikir tanggung jawab komisaris cukup besar. Oke, insya Allah saya akan bahas kembali di pertemuan berikutnya, masih hal yang sama misalkan tentang komisaris. Karena banyak sekali bagaimana misalnya mekanisme komisaris itu akan mengundurkan diri dalam sebuah perusahaan, misalnya begitu ya. Demikian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.